Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode pertama, kita akan membicarakan soal-soal pada impuls momentum dan tumbukan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lihat pada soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, manakah di antara benda-benda berikut yang mengalami gaya terbesar pada waktu bertumbukan dengan dinding batu, dengan dihentikan dalam waktu yang sama? Inilah pilihan jawaban, yaitu massa dan kecepatan yang berbeda-beda. Kita teliti mana yang memiliki gaya yang terbesar. Kita bahas bersama-sama bahwa gaya berbanding lurus dengan momentum setiap satuan waktunya. Kenapa demikian? Ini memiliki waktu yang sama, sehingga F sama dengan M kali V dibagi dengan T. Karena memiliki waktu yang sama, maka F-nya sebanding dengan M kali V. Maka dengan demikian, yang diketahui dalam soal ini massa dan kecepatan, maka sesuai dengan pernyataan yang sudah kita lakukan. Maka untuk mempermudah, kita lakukan menggunakan tabel dari persamaan ini. Maka 115 dikalikan 7 ini adalah 105, maka 1050. 100 kali 12 1200, ini adalah 750, ini adalah 800, ini adalah 1250. Maka dalam waktu yang sama, dari yang diketahui massa dan kecepatan, yang sesuai adalah jawaban yang E, yaitu 1250. Mana yang terkecil adalah yang C. Itulah yang diinginkan pada soal yang pertama. Kita lihat pada soal yang kedua. Sebuah balok bermassa 1,5 kg diam di atas bidang horizontal, kemudian gesekan antara balok dan bidang 0,2. Massa pelurunya 10 gram. Ditembakkan sehingga diam di dalam balok. Kemudian balok bergeser sejauh 1 meter. Jika G sama dengan 10 pangkat negatif 2, maka negatif 2 10 kali 10 meter per sekon negatif 2, kecepatan peluru menumbuk balok berapa meter per sekon. Kita bahas bersama-sama. Di sini ada gerak lurus berubah beraturan. Maka inilah ini yang diketahui dalam soal, Masanya 1,5 kg baloknya, pelurunya adalah 10 gram. Sebelum ditumbuk dengan atau ditembak dengan peluru, baloknya diam. Berapakah kecepatan peluru pada waktu terjadi pelurunya diam di dalam balok? Artinya terjadi tumbukan tidak lenting. Peluru diam setelah menumbuk balok. Maka dengan demikian, VB aksen dengan VP aksen sama dengan V aksen, sama. Berarti berjalan bersamaan karena peluru ada di dalam balok. Maka koefisien gesekannya 0,2. Maka dengan demikian, hukum kekekalan momentum yang terjadi adalah begini. VP sama dengan V aksen dikalikan dengan MB ditambah MP dibagi dengan MP. Karena di sini baloknya diam sebelum ditembak dengan peluru, maka yang ada hanya MP dengan VP. Maka inilah persamaannya kalau dilangsungkan demikian. Nah, maka dengan demikian kecepatan balok peluru
V aksen menjadi, maka ini persamaannya yang terjadi dari gerak lurus berubah beraturan. Maka ya, V aksen kuadrat sama dengan ya, V0 kuadrat ditambah 2AS. Maka V aksen adalah akar 2AS. Maka dengan demikian ini adalah persamaan dari gerak lurus berubah beraturannya. Maka dengan demikian percepatan yang diperoleh oleh balok adalah berbanding lurus dengan koefisien gesekannya dan gravitasinya. Maka dengan demikian ya, V aksennya menjadi akar dari 2 mu gs. Ini silakan dibuktikan ya. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan, ini adalah hukum Newton kedua, maka persamaannya menjadi V aksen sama dengan akar 2 mu gs. Maka dengan demikian ya, kita lihat bahwa dari persamaan ini Vp sama dengan V aksennya diganti akar dari 2 mu gs ya, dikalikan dengan Mp ditambah dengan Mp dibagi dengan Mp ya. Maka dengan demikian ini ya, kalau diambil permasalahannya, dimasukkan angka-angkanya, maka ketemunya adalah 302 meter per sekon. Silakan angka-angka ini dimasukkan ya, maka ketemunya akan ketemu 302 meter per sekon. Jadi inilah jalan pikiran kita menyelesaikan soal nomor 2 sehingga jawabannya adalah yang E. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Peluru dengan massa 10 gram dengan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok yang massanya 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus adalah 100 meter per sekon, maka kecepatan balok karena tertembus peluru berapa meter per sekon. Maka dengan demikian ya, ini disebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Inilah yang diketahui dalam soalnya ya. Berapakah Vb aksen apabila V aksen P itu sama dengan 100 meter per sekon. Persamaan hukum kekekalan momentumnya bahwa MP Vp ditambah MB Vb sama dengan MP Vp V aksen P ditambah MB V aksen P. Dari yang diketahui dalam soal bahwa Vb sama dengan 0, maka ini harganya 0, sehingga kalau diambil ya, dikumpulkan pada pelurunya adalah ini bertanda negatif, sehingga MP Vp dikurangi MP V aksen P sama dengan MB V aksen P. Maka dengan demikian ya, V aksen P menjadi MP ya, dikalikan dengan Vp dikurangi V aksen P dibagi dengan MP. Maka dengan demikian 0,01 dikalikan dengan 900 kan itu ya. Maka ketemunya 9 kali 0,01 ya, 0,09. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,09 meter per sekon. Jadi soal ini sebenarnya tidak sulit karena apa? Setelah tumbukan peluru diketahui nilainya, sehingga jawabannya adalah yang E. Itulah soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 itu ada grafik antara gaya dengan waktu ya, sebagai bentuk dari impuls ya. Maka dengan demikian ini adalah grafik yang dihasilkan. Ini namanya bangunnya bangun trapesium. Maka kecepatan akhir benda ya, berapa meter per sekon apabila massa bendanya 3 kg. Nah, maka dengan demikian kita lihat pembahasannya, perubahan momentum sebanding dengan impuls benda sebesar luas trapesiumnya. Maka kecepatan akhir benda menjadi, ini adalah persamaan impuls berdasarkan grafiknya. Mana yang dikatakan
sisi sejajar. Nah, ini adalah sisi sejajarnya, ya. Ini sisi sejajarnya, tingginya adalah 4, ya. 4 Newton. Maka dengan demikian I sama dengan setengah, ya, dari T3 sampai T12 ditambah dengan T3 sampai T9 dikalikan tingginya adalah F. Maka dengan demikian delta P-nya, ya, delta P-nya itu sama dengan M dikalikan V dikurangi V0, maka sama dengan MV. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ini sama, ya, sebanding. Maka dengan demikian T3 sampai T12 ditambah T3 sampai 9 dikalikan gayanya dibagi dengan 2M. Maka dengan demikian, ya, 9 ditambah dengan 6 dikalikan 4 dibagi dengan 3 dikalikan 2. Maka dengan demikian ketemunya adalah 10 meter per sekon. Ini 15 ditambah ini, ya, ditambah dikalikan 4. 15 dikalikan 4 adalah 60 dibagi dengan 6 ketemunya 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Itulah pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Ya, sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 meter per sekon menabrak sebuah pohon dan berhenti selama 0,1 detik. Berapakah gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan tersebut? Ini adalah pilihan jawaban yang disediakan. Kita bahas bersama-sama. Ini yang diketahui dalam soal. Yang perlu dirubah adalah 36 km per jam. Ini sama dengan 10 meter per sekon. Maka besar momentum, besar gaya, berbanding lurus dengan momentum setiap satuan waktunya. Ini adalah kalimat yang kita inginkan sehingga kita bisa menemukan persamaannya bahwa M kali V dibagi dengan T. Maka dengan demikian 2000 dikalikan 10 dibagi 0,1. Ini adalah 20.000 dikalikan 10 maka ketemunya 200.000 Newton. Jadi kalimat ini adalah persamaan yang kita inginkan. Jadi jawabannya adalah yang D, 200.000 Newton. Kita lihat pada soal nomor 6. Jadi sebuah benda bermassa 2,5 kg digerakkan mendatar di meja licin dari keadaan diam, ya, oleh sebuah gaya mendatar F yang berubah terhadap waktu, bahwa F-nya sama dengan 80, ya, ditambah dengan 5T, ya. Maka dengan demikian pada saat T sama dengan 2 sekon maka 1, 2, 3, dan 4 mana yang sesuai dengan yang diinginkan dalam soal. Betulkah 1, 2, 3, dan 4? Nah, maka dengan demikian ini yang diketahui dalam soal. Kita lihat yang pertama, pernyataannya adalah kecepatannya 68 meter per sekon. Bahwa V sama dengan akar F dibagi dengan M dikalikan dt. Fungsi turunan pertama dari percepatan. Percepatan F dibagi dengan M, kan itu. Sehingga ini 80 ditambah, ya, 5T dibagi 2,5 dt. Maka dengan demikian ketemunya 32 ditambah 2T dikalikan dengan dt. Diintegral pangkatnya bertambah 1. Maka ini adalah T pangkat 1 jadinya. Ini adalah menjadi, ya, T pangkat 2 koefisiennya dikalikan dengan pangkatnya, kebalikan pangkatnya. Maka ketemunya V sama dengan 32T ditambah dengan T kuadrat. Pada waktu 2 sekon maka ketemunya adalah 68 meter per sekon. Dimasukkan 2 ini, ya, 32 kali 2, kan itu, ya, 64 ditambah dengan 4 maka 68. Jadi pernyataan 1 benar, kan itu, sesuai dengan jawaban yang kita ambil. Maka dari demikian pernyataan kedua, percepatan benda 36 meter per sekon kuadrat.
maka A sama dengan F dibagi dengan M. Ini sudah ada di sini ya. Maka dengan demikian 32 ditambah 2T. Dimasukkan 2-nya. Maka ini adalah 4. 4 ditambah 32 maka 36 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan 2 sesuai dengan jawabannya. Maka dengan demikian memenuhi syarat. Kita lihat pada pernyataan ketiga, momentum benda 170 kg meter per sekon. Maka P sama dengan MV, maka ini sudah ada V-nya 68, maka dengan demikian 2,5 dikalikan 68, ketemunya adalah 170 kg meter per sekon. Jadi pernyataannya juga sesuai dengan jawabannya, maka memenuhi syarat kedua-duanya. Kita lihat pada soal pada pernyataan keempat. Energi kinetik benda 5780 Joule. Maka dengan demikian setengah MV dikuadratkan. Ini sudah ada. Maka dengan demikian ini adalah setengah dikalikan 2,5 dikalikan 68 kuadrat. Maka ketemunya adalah 5780 Joule. Jadi pernyataan dengan jawaban sesuai benar. Maka dengan demikian keempat-empatnya memenuhi syarat baik 1, 2, 3, dan 4. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 6. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, sebuah bola A mempunyai momentum P bertumbukan dengan bola B sehingga setelah tumbukan momentum bola A menjadi 3P. Maka perubahan momentum P adalah berapa P ya. Maka dengan demikian kita lihat pembahasannya. PA-nya sebelum tumbukan adalah P, P aksen A 3P. Berapakah delta PB-nya? Nah, inilah persamaan yang kita inginkan. PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah dengan P aksen B. Yang dicari adalah pada B ya. Maka dengan demikian PB-nya sama dengan PA dikurangi dengan P aksen A. Maka dengan demikian maka P dikurangi 3P sehingga ketemunya negatif 2P. Jadi perubahan momentum pada B adalah negatif 2P. Sehingga jawabannya adalah yang B. Itu yang diinginkan pada soal nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 8. Dua buah benda titik bermasa 5 kg dan 6 kg terletak berdekatan di bidang datar licin. Sistem ini menimbulkan impuls ya. Yang kedua benda bergerak masing-masing dengan kelajuan 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon pada V1 dan V2 ya. Terjadi tumbukan atau terjadi impulsnya tegak lurus, maka besar impuls gaya yang bekerja pada sistem adalah berapa Newton sekon. Maka dengan demikian ya, karena tegak lurus berarti 90 derajat dalam vektor itu ya diambil E kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, itu misalnya demikian. Jadi momentumnya tegak lurus M1 5 kg, V aksen 1 meter per sekon, M2 6 kg, V2 aksen 2 meter per sekon. Berapakah impulsnya? Maka dengan demikian P aksen, delta P aksen dikurangi dengan delta P. Maka dengan demikian ya, sebelum terjadi tumbukan ya, itu adalah 0. Maka dengan demikian impulsnya sama dengan delta P aksen. Ingat, tegak lurus masing-masing. Maka dengan demikian adalah akar dari, kalau ini merupakan bentuk koordinat adalah X dan Y, X kuadrat Y kuadrat, maka M1 V aksen 1 dikuadratkan ditambah M2 V aksen 2 dikuadratkan. Maka 5 dikalikan 1 dikuadratkan 25, ini 12 ya. 12 dikuadratkan 144, maka ketemunya adalah 13 Newton. Mudah ya, 5 ditambah 12 adalah 13 Newton sekon. Jadi dengan demikian
pada waktu terjadi tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, maka sama saja X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 8. Semoga soal-soal pada impuls dan momentum ini bisa sebagai dasar untuk mencari cara efektif, ya, sehingga soal fisika dikerjakan lebih mudah, ya, dan tepat mengerjakannya. Selalu semangat belajar. Itu yang kita inginkan, semboyan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.